Gini, global ekonomi sekarang ini sebetulnya kalau kita comparing dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sekarang sebetulnya ada on the downturn ya. Cina itu kalau dalam istilah ekonomi mungkin sudah memasuki middle income trap ya, sangat struggling ya kan untuk mendapatkan economic growth 5% ya. Yang paling mengerikan kalau kita lihat adalah terjadi gold rush ya. Harga emas ya, orang kayak buying ya, dari bawah 2000 dari 2800 dalam sekejap gitu kan, sum sampai ke 4.200 loh. Ya kan ini orang bertanya-tanya, what is happening, what is going on dengan harga emas ya. Jadi emas dianggap sebagai safe haven karena juga tidak terlepas dari ulahnya Trump. Itu adalah utang Amerika, itu kan terus menggembung. Padahal beban bunga itu juga tinggi banget. Karena kan dia yang namanya dolar itu international reserve currency, ya kan. Kalau kita nggak bisa buat, makanya dibilang exorbitant privilege. Saya khawatir akhir tahun ini dolar ke 18.000 loh. Ya kan dari the Fed harga dolar naik, dari ulah Cina harga dolar juga naik kan ya. Nah ini bisa terjadi double impact nih ya kan. Combo. Iya combo nih ya kan. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama aku, Dinda, Pak Umar, dan juga Mas Fat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu super duper special, yaitu Prof. Ferry Latuhihin. Hai Prof. Hai Dinda. Thank you for coming. Thank you for inviting. Masih dengan kacamatanya yang sangat keren itu. Prof. Ferry ini adalah salah satu ekonom yang senior dan sudah berkecimpung lama, berkarir lama di pasar modal Indonesia. Dan dengar-dengar Prof. Ferry ini dulu katanya pernah kerja di Wall Street ya Prof? Iya. Wow, keren banget. Itu tahun berapa? Oh, long time ago, tahun 2000 sebelum Twin Tower ditabrak sama pesawat teroris. 2000 Prof. Ferry udah kerja di Wall Street. Aku baru lahir guys. Keren banget, napas banget ada suhunya di sini. Gen Z satu ini pengen nanya-nanya hal-hal random mengenai pasar modal dan juga apalagi IHSG nih sekarang, terus ekonomi global pastinya. Nah, jadi pertanyaan pertama Prof, pertanyaan random pertama aku pengen nanya, menurut Prof. Ferry sendiri gimana sih kondisi global ekonomi sekarang ini? Gini, global ekonomi sekarang ini sebetulnya kalau kita comparing dengan tahun-tahun sebelumnya ya, sekarang sebetulnya ada on the downturn ya. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya, walaupun memang kemarin angka pertumbuhan dari ekonomi Amerika cukup tinggi ya, kalau nggak salah 3% atau berapa persen gitu kan. Nah itu memang boleh bilang quite good lah ya, makanya Wall Street kita lihat lari terus ya. Betul. Dow Jones nanjak terus, Nasdaq, juga S&P 500 keep rising ya kan. Tapi kalau kita lihat the rest of the world ya, Eropa misalnya ya kan, dengan geopolitik yang masih berlangsung, Ukraina lawan Rusia gitu kan ya, Cina ya kan akibat overinvestment in the past sekarang sangat struggling ya kan untuk mendapatkan economic growth 5% ya. Mungkin juga angka yang benar dari statistik less than 5% ya. Karena terjadi apa yang namanya Cina itu kalau dalam istilah ekonomi mungkin sudah memasuki middle income trap ya. Karena ya GDP per kapita dia udah 12.000. Nah ini dia udah memasuki middle income, dan biasanya setelah memasuki middle income itu untuk getting higher and higher itu butuh waktu yang lama ya kan. Nah ini terjadi, kita lihat bagaimana Cina melakukan stimulus gila-gilaan setelah global financial crisis tahun 2008, itu kan sempat pertumbuhan ekonominya 10% ya. Nah ini luar biasa karena stimulusnya dia bangun apa aja ya kan, semua itu sampai oversupply dari properti ya banyak sekali apa yang disebut ghost cities ya, kita lihat Ghost cities ya yang sekarang terbengkalai. Iya itu terbengkalai ya di sini karena overinvestment, kredit macet di sektor properti juga sangat luar biasa, ratusan billion US dollar, sehingga Cina dalam kondisi yang sangat-sangat boleh bilang relatif terpuruk dibandingkan masa-masa sebelumnya gitu kan, karena jarang sekali Cina tuh tumbuh di bawah 8%, jarang ya. Dan Cina adalah suatu keajaiban dunia karena begitu tahun 78 dibuka pintu oleh Deng Xiaoping, ekonominya tuh rata-rata 9,7% loh selama 40 tahun ya.
600 juta atau 700 juta manusia diangkat dari kemiskinan ya. Sangat luar biasa ya. Semua dunia dibanjiri oleh produk Cina ya. Sampai ada istilah God made the world, the rest is made in China. Ya kan ya. Itu benar banget. Ya kan ya. Ya kan semua barang-barang Cina ya, dan sekarang mereka udah berada pada posisi menyaingi Amerika dalam bidang high tech ya kan ya. Betul. Ya kan termasuk AI juga ya. Nah, tapi terlepas dari itu kita lihat dengan income per kapita mereka sudah $12.000, jauh di atas kita di bawah masih di bawah $5.000 ya. Nah, ini kan satu keajaiban yang sangat luar biasa, dan kalau toh mengalami suatu bukan kontraksi, artinya getting stuck in the middle of the road yang tadi saya katakan middle income trap, basically ya itu wajar gitu di mana-mana ya. Tetapi Cina punya kiat-kiat yang mungkin akan keluar dari trap tadi ya, yang boleh bilang terlalu panjang untuk dijabarkan di sini. Artinya Cina nggak akan mengalami suatu keruntuhan seperti negara-negara Latin Amerika dulu ya. Tapi Cina sih is still there ya kan, dia masih menjadi boleh bilang sekarang ekonomi terbesar in term of output itu Cina ya, udah lebih besar daripada Amerika ya kan, walaupun income per kapitanya tentu jauh di bawah Amerika karena dibagi rata-rata total penduduk gitu loh ya. Nah, kalau ngomong global ekonomi yang paling mengerikan kalau kita lihat adalah terjadi gold rush ya. Bagaimana Gold harga rush. ya, harga emas ya, orang kayak buying ya dari bawah 2000, dari 2.800 dalam sekejap gitu kan, sum sampai ke 4.200 loh. Ya kan, ini orang bertanya-tanya what is happening, what is going on dengan harga emas ya. Kok tiba-tiba kok orang memburu emas secara gila-gilaan. Dan yang memburu emas itu adalah sentral bank ya. Bank-bank sentral ya, bukan ibu-ibu emak-emak di pasar sana beli ke toko emas ya? gitu kan, bukan ya. Pokoknya harganya gila kan. Nah, jadi emas dianggap sebagai safe haven karena juga tidak terlepas dari ulahnya Trump ya. Baru mau nanya tadi. Iya kan ya, ini kan Trump kan gunakan tarif gila-gilaan dan seenak udahnya aja ya. Nyambung. Sehingga orang merasa panik nih akan global ekonomi ini akan hancur-hancuran, dan satu-satunya juru selamat itu kalau kita pegang emas ya kan ya. Karena emas itu hedging ya, istilahnya value-nya bisa dipertahankan karena apa? Karena supply emas tuh tidak seperti supply minyak kapan dia bisa dipompa gitu kan. Emas is limited supply ya kan. Semakin tinggi demand, semakin tinggi harganya, nggak gampang ditambah supply-nya supaya harganya turun gitu kan ya. Nah, itu salah satunya adalah gold rush tadi tidak terlepas daripada kondisi ekonomi global, baik geoekonomi maupun geopolitik ya, dari Timur Tengah sampai ke Ukraina segala macam ya, sehingga orang berpikir daripada saya pegang dolar mendingan saya pegang emas. Itu termasuk emas antam loh, katanya sampai habis diborong ya. Iya kan istilahnya. Fisiknya habis di mana-mana. Bentar, Prof, sabar dulu Prof. Ini soalnya pemirsa kita kan Gen Z nih. Jadi harus pelan-pelan sabar supaya orang masuk. Itu kayak 3 SKS kuliah aku dulu deh, ekonomi makro. Aku mau Dalam dikit 10 boleh menit. nggak Din? Jadi kan kalau dari kita nih orang pasar modal nih ceritanya gitu ya. Tadi bahwa emas itu kalau yang saya pelajari waktu dulu masih kuliah gitu mencerminkan kekhawatiran. Iya. Terus kalau oil mencerminkan produktivitas. Iya. Jadi ketika emas terbang itu artinya khawatir. Saya mau nanya itu khawatir seberapa khawatirnya. Kedua, kalau zaman dulu kita tahu bahwa resesi Asia masih ada penolongnya namanya Amerika. Terus ada 2008 subprime mortgage di Eropa yang resesi, ada Amerika juga nolong gitu ya. Sekarang ini gosipnya Amerika yang ada alarmnya Minta ya. tolong. Ketika ada hutangnya, dulu kalau saya ingat zaman Obama even 7 triliun dolar aja utang tuh sudah ada shutdown gitu ya. Sekarang ini sudah angka 36 triliun up to 40 triliun at the end of this year. Katanya nih gitu ya. Sebenarnya kondisi Amerika sendiri nih sebagai penyelamat dunia itu gimana sih economically? Gini, Amerika one point you have to bear in mind is still the biggest economy in the world. Ya kan, yang nggak ada yang bisa ngalahin Amerika ya kan. Amerika juga depends less on ekspor impor dibandingkan negara lain. Jadi dari 100% GDP-nya ya kan itu 70% service sector yang bekerja ya kan. 3% adalah real sector ya kan. Dari 30% itu setengahnya ya mungkin kalau dibilang in term of GDP cuma 15% Amerika depends on other world. Gitu, dia bisa bikin sendiri yang lain ya. Nah, sekarang masalahnya kembali lagi dengan kebijakan Trump yang anti globalisasi ya kan, ini kan dibilang ini terjadi global imbalances. Artinya apa? Gue beli barang dari lu melulu, lu nggak pernah beli barang dari gue ya kan ya. Akhirnya kan gue tekor nih ya kan itu ya, terus. menjadi istilahnya neraca perdagangan mereka minus defisit ya kan ya, ini nggak fair ya kan, maka gue kenakan
mengenakan tarif gitu kan ya untuk menjaga import yang masuk ke Amerika. Tapi kan konsekuensinya dari tarif adalah harga barang-barang di Amerika naik. Ya kan? Betul. Ya dong, karena kan kenakan tarif apalagi sampai 30%. Dan in the end kan yang rugi kan konsumen Amerika ya, benar gak sih? Nah akhirnya kalau dipass through kepada harga konsumer, akhirnya kan daya beli masyarakat turun ya kan ya, karena harga naik-naik ya kan ya. Nah ini punya konsekuensi sampai di situ dulu ya. Nah ini punya konsekuensinya nanti ke suku bunga The Fed. Ya kan ya, kalau inflasi naik kan The Fed nggak bisa nurunin suku bunga ya, itu kan logika ekonominya ya. Nah aku pelanin sedikit ngomongnya ya. Nah di sini sehingga apa yang terjadi nanti kalau The Fed malah naikin suku bunga karena terjadi lag time antara import tarif dengan harga konsumen kan biasanya makan waktu nih untuk menjadi inflasi ya kan ya. Nah saya khawatir kemarin forward guidance daripada The Fed bilang gini, oke, sekarang gue turunin ya tapi Desember belum tentu loh. Forms yang akan datang, ya kan ya. Nah, The Fed pasti worried tentang tadi adanya import, adanya inflation akibat dari import tarif yang tinggi, sehingga nanti baru berasa di ujung tahun, bos. Nah, ini bahaya karena implikasinya kemana-mana. Kalau The Fed sampai menahan suku bunga, apalagi menaikkan Fed funds rate-nya, dolar bisa ngacir, bos. Ya terhadap rupiah, dolar menguat ya. Dan lebih gila lagi sekarang perang dagang itu antara Amerika sama Cina tidak lagi di goods market, tapi di financial market. Nah kan kemarin keluar berita bahwa Cina issuing bonds juga di dalam US dollar. Nah orang nanya kenapa kok Cina issuing bonds di dalam US dollar? Simple jawabannya, karena dia pengen liquidity squeeze dolar, ya kan semakin banyak orang meminta kan semakin kering likuiditas, sehingga harga dolar naik, ya kan ya. Nah harga dolar naik ini Cina lebih gampang masuk ke marketnya Amerika, gitu ya, goods marketnya ya, ya kan karena Amerika kan punya daya beli jadi tinggi kan dengan tingginya dolar kan terhadap yuan ya mata uangnya ya. Itu permainan daripada Cina. Cina bilang wah kalau gitu kalau lu melemahkan dolar, si Trump kan pengen melemahkan dolar supaya harga barang di luar kan mahal internal dolar kan. Nah Cina bilang enggak, gua hajar lagi, gua issuing bond dalam dolar. Nah ya kan, sehingga kan likuiditas dolar berkurang kan, harga dolar naik ya Cina diuntungkan lah ya untuk ekspor barang-barangnya ke Amerika. Nah mengetahui perang dagang sekarang sudah bergeser dari goods market, dari pasar barang ke financial market ya, yaitu bond market ya kan ya. Nah ini bisa terjadi double impact nih ya kan, combo nih ya kan. Di satu pihak The Fed menghadapi inflasi dalam negeri yang tidak bisa mengatakan gue akan turunkan suku bunga, gue harus menaikkan suku bunga. Di lain pihak China keep fighting dengan issuing bonds in dollar supaya harga dolar naik. Nah impactnya kan dua nih terhadap rupiah. Ya kan dari The Fed harga dolar naik, dari ulah China harga dolar juga naik kan ya. Bos saya nyangkut sedikit nih. Yang saya bahas tadi adalah utang Amerika itu kan terus menggembung. Padahal beban bunga itu juga tinggi banget bunga they have to pay. Terus kalau suku bunga terus naik itu kan tambah nyungsep karena Amerika tidak punya kemampuan lah, bukan tidak punya tapi probabilitasnya tipis. Iya kan gini logikanya ya, Amerika can afford it, ya bisa melakukan itu karena kan dia yang namanya dolar itu international reserve currency, ya kan. Kalau kita nggak bisa bos, ya kan. Siapa yang percaya sama rupiah? Curang nggak sih kalau gitu? Kok dia bisa nyetak kita enggak? Iya, ya orang menganggapnya curang, makanya kan kemarin rame tentang de-dolarisasi, ya kan, bagaimana BRICS lah, bagaimana kita mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar. Tapi one thing you must remember, you have to bear in mind all the time bahwa Amerika is still the biggest economy in the world, satu ya. Yang kedua, belum ada yang bisa menggantikan dolar Amerika. Walaupun boleh Anda benci sama saya, tapi Anda tidak akan pernah, you cannot live without me. Gitu loh ya. You may hate me all the time, darling, but you can't live without me. Ya kan itu ya yang terjadi, sehingga apa? Artinya Amerika ini bisa seenak-enaknya mengesalkan ya, menyebalkan orang lain ya, punya utang seolah-olah unlimited gitu kan, karena they can print money ya kan, yang bermaninya itu dibutuhkan oleh semua negara kan gitu logikanya. Tapi negara lain nggak bisa, itu makanya dibilang exorbitant privilege. Itu privilege yang benar-benar yang sangat luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya gini, given aku juga nggak yakin ya, memang ekonomi Amerika ya kan akan downturn ya kan.
kan diramalkan Most likely downturn ya. downturn karena sekarang nih 3% termasuk tinggi ya, tapi overtime berdasarkan tadi ya adanya inflasi, ya kan. Yang kedua adalah adanya masalah imigrasi. Ya, masalah imigrasi tadi tarif ya. Masalah imigrasi kan si Trump ini setiap hari 3.000 orang pekerja gelap di Amerika, ya yang dari asing ya. Dideportasi. Dideportasi. Nah, kalau setahun 1 juta orang berarti labor supply kan berkurang. Ya kan. Kalau labor supply berkurang, wage naik ya. Betul. Upah buruh ya. Dan biasanya kan yang bisa dibayar murah kan imigran. Imigran, Ya. betul. Imigran. Lo nggak mungkin bayar Nggak orang mau. budanya itu Nah, at the lower benar. price gitu lah. Konsekuensinya adalah nanti upah buruh naik, upah buruh naik, inflasi lagi. naik kan gitu ya. Nah, pekerja gelap tuh banyak di sektor konstruksi, ya, di sektor pertanian, hotel, Iya. restoran ya. Kalau supply-nya ini berkurang, otomatis lah ya wages naik. Nah, itu dua ya. Inflasi. Inflasi otomatis akan slowing down ekonomi kan gitu ya. Harga barang-barang naik ya, demand berkurang ya kan, ekonomi slow down. Right? Ya pelajaran ekonomi one on one ya. Oh iya, supply demand segala macam nih. Ada lagi deh yang mau tanyain dia. Iya, aku mau nanya ke Kak Afat sih. Kak Afat as an analis zaman now nih. Kalau Prof kan analis senior. Zaman dulu. Zaman dulu. Nah, Kak Afat sebagai analis, apa sih menurut lo tantangan terbesar buat Indonesia, ekonomi Indonesia sendiri dari kondisi yang dijelasin sama Prof Ferry tadi? Iya, kalau misal tadi dengerin dari Prof Ferry kan sebenarnya udah kelihatan jelas ya dari sisi global keadaan Iya. seperti apa kan. Dan sebenarnya Indonesia sendiri kalau terjadi tadi dari sisi dolarnya itu mengalami penguatan lagi, kita pasti akan kena imbasnya juga. Dan tadi Prof juga udah bilang masalah dari sisi China. China kalau sekarang masih dia lagi masa transformasi lah ya Prof ya. Karena emang dia mau nge-break lah ibaratnya yang 12.000 USD per kapitanya tadi itu. Itu kalau sampai Cinanya juga masih belum terlalu pulih, otomatis permintaan komoditas kan paling besar komoditas ya Prof benar ya. Itu pasti juga akan kena imbasnya gitu loh. Jadi sebenarnya di sini posisinya Indonesia kalau boleh dibilang mungkin butuh banyak effort ya Prof ya, supaya benar-benar bisa lepas dari keadaan global nggak bisa, tapi setidaknya memitigasi atau meminimalisasi risiko saat ini, benar nggak sih Prof? Jadi kalau misalnya tadi Prof bilang ya banyak hal yang harus dikerjain sama pemerintah supaya bisa benar-benar apa ya ngehadapin resiko global itu nggak terlalu besar gitu loh impact ke Indonesia. Pat, gue nanya dikit dong. Izin Prof ya. Kan walaupun saya merasa gini, Amerika punya utang, dia shutdown segala macam itu, tapi still perdagangan Indonesia sama Amerika itu kalau nggak salah cuma 8%. Betul. Sementara sama China itu 23,4. Betul. China. Betul. Jadi sebenarnya yang kita khawatirkan adalah mitra dagang kita dong. Jadi kalau China-nya nyungsep, kita khawatir gitu, lebih khawatir instead of si Amerika gitu. Any view nggak itu sebenarnya, apa itu memang satu paket semuanya? Iya, tadi seperti yang gue bilang, kalau misalnya lo ngomongin masalah ekspor impor tadi benar, Cina lebih besar. Tapi kan baik lagi kan, kalau dolar terlalu kuat juga buat kita juga nggak bagus, benar nggak Prof? Jadi kita kena dari dua sisi tuh sebenarnya. Ya, ini juga jangan lupa apa yang namanya global supply chain. Betul. Supply Kan chain, yang satu chain kena, semua chain yang lain Betul. kena. Berantai dia kan Rantai ya, soalnya. namanya Iya, rantai. Kalau satu betul. copot bahaya yang lain. Bahaya gitu. Justru gue malah mau nanya sama Prof, dengan keadaan kayak gini sebenarnya apa yang bisa dilakukan sama Indonesia supaya oke, sehingga pasar sahamnya oke banget jadinya Prof? Gini, kita cuman punya limited option ya, bahkan kalau menghadapi exchange rate itu seringkali tidak ada option, ya kan? Karena kan optionnya satu-satunya sekarang begini, lucu ya kan? Pada saat the Fed akan naikin suku bunga because of the inflation in US, ekonomi kita pas lagi turning down. Nah, seharusnya kan kita bisa menurunkan suku bunga untuk menjaga ekonomi yang slowing down tadi. Nih masalahnya kalau kita turunin suku bunga berakibat kepada rupiah, betul. Dolar ngacir gitu kan ya. Nah, dolar ngacir ini juga nanti pertama adalah satu imported inflation juga di kita, ya kan ya. Bahwa semua barang-barang import kita kan in US dollar ya kan sebagian besar gitu kan ya. Nah, ada imported inflation, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah balance sheet recession. Nah, artinya Balance sheet apa? recession. Iya. Oke. Nah, karena dolar naik, mereka yang punya utang dolar, balance sheet-nya kan jadi buruk. Ya Gelembung. kan, ya. Dengan sendirinya naik gitu Nah, utangnya. iya, debt equity rasionya jadi naik, ya kan ya. Ini zaman 98 dong. Ya bisa terjadi ya. Kita lagi coba. 98 dari 2000 ke 16.000 kan orang yang nggak dosa. Iya, Toto itu. kena utang. Nah, balance sheet recession ini bahayanya adalah kembali lagi begitu all the firms ya. Ini kita ngomong sektor corporate ya kan bukan consumer nih. Ya, satu adalah
begitu terjadi balance sheet-nya buruk, ya kan, bisa juga NPL perbankan naik, ya kan, mereka nggak sanggup bayar utang, ya kan ya. Nah kalau NPL perbankan naik, worst case scenario melebihi angka 5%, ya kan, non performing loan-nya bisa terjadi systemic risk, ya kan. Itu kata-kata yang agak menakutkan tuh ya. Kalau terjadi systemic risk, orang nggak percaya pada perbankan, ya kan, nah bisa terulang nanti tahun 98 gitu loh. Akhirnya orang menjadi panik dan orang memburu dolar karena ini akan direspon oleh dolar. Nah akhirnya terjadi yang namanya negative feedback loop, ya kan ya. Orang memburu dolar, ekonomi tambah buruk membuat orang memburu dolar, kan begitu ya. Jadi feedback loop terus-terusan nih ya, spiraling down gitu loh ya. Itu iterasinya ke sana gitu loh. Nah sekarang apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah gitu kan ya? Bisa nggak pemerintah do something atau does something, ya kan, to avoid that, meredam gitu lah kan, itu istilahnya. meredam gitu loh. Saya nggak lihat pemerintah punya opsi gitu loh. Karena kembali lagi, kalau pemerintah katakanlah mau menjadi the savior, ya kan, menjadi juru selamat, ya kan harus punya duit. Ya kan? Nah fiscal space kita udah nggak ada gitu loh ya. Fiscal space kita nih udah reot akibat program-program yang membutuhkan uang banyak, seperti misalnya makan bergizi gratis, koperasi merah putih, yang menurut saya sih, maaf saya, ini program-program yang nggak punya dampak positif ke ekonomi malah banyak yang keracunan ya. Makan ibu hamil keracunan 10.000 gitu kan orang totalnya, tapi ini kayaknya mau diteruskan, ya maaf aja kalau menurut saya sih ya, it doesn't make sense gitu loh ya. Nah jadi di sini kita lihat bagaimana nanti kalau sampai dolar, saya ramalkan, saya bisa salah ya, tapi sebagai analis saya boleh dong ngeramal. Ya. Silakan Prof. Saya khawatir akhir tahun ini dolar ke 18.000 loh. Hold on sebentar. Kita ini kan kita ini orang di pasar modal. Simply kita itu pengen tahu, kita trading saham ya bos ya. Jadi kalau mau tahu sektor apa yang masih oke atau valuation wise tuh gimana gitu loh Din. Itu yang jadi masalahnya kita Din. Benar. Ya gini, indeks kita juga naik ke 8.300 ya, all time high itu sebetulnya juga nggak ditopang oleh faktor fundamental ekonomi ya, kalau menurut saya. Sebab gini, kalau memang ditopang oleh faktor fundamental ekonomi yang terkait langsung dengan saham tuh bank. Kan bank kita lihat under pressure terus ya. Yang memompa darah ekonomi di situ. Kan BCA aja sempat jatuh ke 7.200 loh, ya kan ya. Walaupun kemarin diangkat lagi kan ada buyback 5 triliun katanya, tapi basically bank ini kan nggak bergerak, yang bergerak justru saham-saham konglomerasi. Itu saya nanya nih, kadang-kadang saya dulu kan kita anak finance nih ceritanya, gue sama lo dan Reksa alumni. Jadi kita mau lihat nih, kita berusaha nih ngitung valuasi saham. Cuma I feel so stupid nih. Kita ngitung PI-nya ini murah nih. Yang satu PI-nya udah kemana-mana tapi masih tetap naik itu. Any view nggak sih sebenarnya apa yang terjadi sama IHSG gitu loh? Ya gini, kalau kita lihat ya pasar modal kita, pertama harus dipertanyakan pasar modal kita efisien apa enggak sih gitu. Ya kan pasar modal kita kan termasuk pasar modal yang paling kecil kapitalisasinya di dunia ya. Ya dan juga awareness masyarakat kita ke pasar modal masih sangat rendah sekali, bahkan dibandingkan sama Filipina. Katanya di Filipina itu sopir taksi aja udah main saham loh. Di kita kan berarti ya. Di kita main judol cuma. Main judol kan. Jadi aku khawatir kalau ada sedikit aja angin dari luar sana, ya kan, external shock, itu gampang goyang loh pasar modal kita gitu kan ya. Karena apa, tadi tidak ditopang oleh saham-saham blue chips yang memang punya fundamental. Nah punya fundamentalnya juga kita tahu, kalau saham-saham bank itu kan terkait erat dengan performance economic growth kita ya. Nah economic growth kita kemarin walaupun katanya juga kan BPS bilang turun dari 5,12% ke 5,04% ya. Artinya ya ini ada tren turun, tapi itu pun dua angka itu 5,12, 5,04%. Saya pribadi tidak percaya. Boleh dong dipertanyakan kan. Loh udah jelas daya beli masyarakat nggak ada, ya kan. Lantas kita lihat bagaimana pada waktu Lebaran orang mudik turun 24%, ya kan. Mudik turun 24%. Itu sangat luar biasa. Bulan April berarti kemarin. Bulan April kemarin itu kan jarang ya, karena apa? Lebaran tuh event yang sangat sakral gitu loh ya. Dan itu indikator banget ya. Itu indikator banget.
banget. konsumsi naik signifikan pada saat Iya, itu. harusnya kan orang mudik tuh bela-belain bawa becak ke Cirebon gitu kan. Ini sampai nggak mudik 24%. Yang selebih kita lihat penerimaan negara dari PPN itu drop hampir 20% di semester pertama. Artinya kan konsumsi lemah ya kalau PPN ya. Nah tiba-tiba muncul angka 5,12%, saya bingung gitu kan. Makanya kan jadi rame sampai bilang teman-teman di Celios tuh mengadukannya ke PBB loh. Ya kan? Dari audit ya, Prof? Iya kan, karena double counting katanya gitu kan ya. Nah jadi angka 5,04% yang dirilis kemarin pun kalau saya bandingkan dengan realitas kenyataan yang ada gitu, itu nggak matching. Kenapa? Karena credit growth ekonomi kita kan ditunjang oleh bank ya, itu turun ke 7% loh dari 11%. Artinya apa? Ini nggak match dengan credit growth gitu loh ya. Kalau di angka 5, kalau ngomong di angka 5% itu credit growth minimal harus 10,5 sampai 11%. Gitu loh, karena kita dependent on bank ya. Kan? Jadi dari sini indikator ini saya bilang ini pincang ini antara angka yang dirilis 5,0% dengan kenyataan bahwa bank-bank ini menyimpan liquidity yang sangat luar biasa, terbukti dari undisbursed loan sampai 2.735 triliun gitu loh. Artinya kan duit stay di bank. Kemarin kan ketika ngomongin itu NPL dan kawan-kawan itu tadi itu pemerintah lewat Menkyu itu menurunkan 200 triliun tuh. Itu katanya nih buat memompa ekonomi ke bawah nih, itu oke apa enggak sebenarnya? Ya kagak lah, 200 triliun itu kan kalau in term of GDP cuma 0,9% dari GDP satu, ya kan. Dan yang kedua, yang namanya 200 triliun itu masuk ke perbankan kan tidak tiba-tiba dia bagi-bagi duit ke semua, ya kan. Lantas ekonomi bergulir. Nah, udah di samping itu kita lihat bahwa undisbursed loan, uang yang tidak dicairkan kredit itu masih 2.735 triliun. Undisbursed. Iya, existing. Ya kan artinya apa? Bank kelebihan likuiditas. Nah, kenapa juga nasabahnya tidak menarik kredit lebih lanjut? Kembali lagi pengusaha-pengusaha yang punya kredit lain tidak mencairkan kreditnya itu tentu karena bisnis cycle ya, ekonomi lagi cycling down kan. Ngapain gue mau invest apa gitu loh ya, ekonomi demand lagi turun, global lagi uncertain. Wow, Prof, banyak banget ilmunya nih buat Gen Z. Harusnya tadi kita sangat mendengarkan ya guys. Nah di tengah tadi kondisi Prof udah jelasin ekonomi global, terus ekonominya Indonesia, terus pasar modal Indonesia. Mau dong minta tipsnya Prof buat cara prinsip memilih saham secara fundamental di tengah kondisi yang tadi Prof udah jelasin. Gini ya, saya kebetulan ekonom dan fundamentalis ya. Artinya apa? Kalau saya membeli satu saham, saya harus bisa menilai harganya kemahalan atau kemurahan. Oke, kan itu simpel. find out fair value-nya. Iya, fair value ya. Yang saya harus temukan ini fair value-nya berapa? Benar nggak sih harga misalnya Telkom 4.000 misalnya ya kan, saya nggak tahu berapa gitu kan ya. Benar nggak sih ini harga fair value dari BCA 8.200 gitu kan ya. Nah itu saya harus bongkar dulu bukunya, laporan keuangannya ya. Selama 5 tahun terakhir saya lihat semua indikator-indikatornya, kesehatannya, growth-nya ya kan, risikonya, sekarang penjualannya, salesnya, net marginnya, EBITDA-nya semua itu saya lihat semua, saya kupas satu-satu ya kan, baru saya mengambil kesimpulan ini kayaknya kemahalan ya, saya nggak beli gitu ya. Harus belajar ya itu sama Prof. Harus belajar. Nah satu lagi deh Prof, terakhir, kalau boleh dikasih masukan, tips dari analisa Prof sekarang ini, kira-kira sektor apa sih yang secara fundamental bagus banget menurut Prof untuk setahun ke depan maybe? Gini, kalau untuk tahun ke depan ya saya sih lebih prefer sektor yang anti-cyclical. Anti-cyclical. Artinya pada saat economic downturn dia nggak terlalu berdampak ya. Pada saat economic upturn mungkin dia bisa take benefit of that. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini bukan rekomendasi ya, ini saya cuma misalnya GoTo ya, orang benci banget sama GoTo karena harga IPO terus jatuh ke gocap gitu ya. Tapi itu biasa, yang namanya startup seperti GoTo itu pasti 5 tahun pertama bleeding ya. Dan sekarang ternyata sudah menggembirakan, less than 5 tahun dia udah mulai EBITDA-nya bahkan net marginnya udah positif gitu kan. Dibandingkan dengan dulu zaman Amazon tahun 90-an itu berapa tahun tuh Amazon itu teks 8 tahun buat positif. Buat positif kita kan. 5 tahun berarti hebatan GoTo ya. Hebat. Nah, satu itu GoTo. Yang kedua, GoTo di market kita itu boleh dibilang pemain baru di dalam bidang digitalisasi ekonomi gitu kan ya.
Sekarang kan mereka bukan cuma Gojek aja, GoFood juga ya, bahkan Betul. GoPay, GoPay, ya. ya, Kata ada barang gokil katanya. Bahkan gokil gitu kan ya. Ya saya sih rekomendasi kalau boleh ya. Rekomendasi ini artinya buat saya sendiri lah ya. Disclaimer ya. Saya sebagai investor saham saya memang collecting GoTo gitu loh ya. Kebetulan harganya masih murah dan saya beli ini bukan untuk 1 tahun, bukan untuk besok dijual ya. Iya. Karena ini kan boleh dibilang yang namanya saham saya techno base ya. Saham ini itu biasanya itu memang harus jangka panjang bos ya kan ya. Kayak Amazon kan itu tahun 1996 cuma 10 perak, tahun 2016 sampai $2.000 loh. 400 kali lipat ya. Oh iya, Karena butuh waktu sampai cash flow-nya benar-benar positif. ya, Bro. Benar-benar ya kan gini, yang namanya technology base itu setiap cash flow pasti untuk pengembangan, tidak bagi dividen ya, pengembangan ekosistem ya segala macam. Tapi memang to make money multi bagger sebutnya ya, memang harus sabar gitu loh ya. Saya kalau boleh saya rekomendasikan diri saya sendiri ya, saya tidak tergoda saham lain walaupun ekonomi saya tahu bakal jelek, begitu jatuh saya akan averaging down. Berarti kuncinya sabar ya, Prof. Kuncinya sabar. Nah, buat dan teman-teman bermainlah fundamental ya, teman-teman tuh jangan terpancing dengan trading ya. Kalau untuk Gen Z ya. Ini Prof yang suka trading nih. Iya, aku mau ngingetin nih teman-teman nih biar bisa punya analisa fundamental kayak Prof Ferry, itu bisa belajar juga loh langsung sama Prof. Ya kan nanti Prof tuh bikin webinar juga ya di tanggal 29 November ya, Prof. Di tanggal 29 November ini Prof akan bikin webinar. Jadi kalian bisa belajar di sana. Nanti juga di Desember ada market outlook ya. Betul, katanya. market outlook. Tapi nanti Offline. offline. Jadi detail lebih lanjutnya nanti akan dijelasin dan dikasih tahu ke kalian gitu. Thank you so much, Prof. Sama-sama. Banyak banget ilmunya. Semoga nanti bisa ikut kelasnya. Dan teman-teman juga jangan lupa ikut kelasnya. Thank you so much. See you on the next video. Bye. Bye.